Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Anissa Jalil, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2018, kelas A, nomor induk mahasiswa 184404/2005. Baik, di sini saya akan memberikan instruksi pengerjaan tes minat dan sikap, yakni SDS dan SSCT. Tes SDS. Tes SDS adalah inventory karir administrasi diri atau skor diri dan interpretasi diri, yang berarti menjadi sebuah instrumen yang dapat diukur sendiri, dinilai, dan diinterpretasi sendiri. Nah, SDS ini dirancang untuk mengubah aktivitas, pekerjaan, dan kompetensi, serta penilaian diri ke dalam kode 3 huruf Holland. Nah, dalam SDS terdapat beberapa bagian yang disusun dalam 6 lembar kerja, yaitu yang pertama bagian aktivitas, atau biasa disebut dengan activities section, terdiri dari 11 item tentang aktivitas per 6 skala Riasek sehingga berjumlah 66 item, terdapat pada lembaran pertama dan kedua. Nah, yang kedua, bagian kompetensi, atau biasa disebut dengan competency session, terdiri dari 11 item penilaian kemampuan diri per skala Riasek sehingga berjumlah 66 item, terdapat pada lembaran ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga, bagian pekerjaan, atau biasa disebut dengan occupation session, terdiri dari 14 item pekerjaan dari setiap skala Riasek sehingga berjumlah 84 item, terdapat pada lembaran kelima. Nah, yang keempat, bagian penilaian diri, berupa skala rating terhadap kemampuan diri subjektif dengan rentang 1-7 yang memuat 12 item kemampuan, terdapat pada lembaran ke-6. Tes SDS berbentuk kuesioner dengan skala dikotomi, atau menyediakan dua pilihan jawaban, suka, tidak suka, atau ya dan tidak, terkecuali dengan terakhir atau biasa dikenal sebagai estimasi diri yang berbentuk skala rating. Waktu pengerjaannya ialah 30-45 menit dan diperuntukkan untuk remaja hingga usia dewasa 15-75 tahun. Tes SDS bertujuan untuk mengukur kemampuan dan minat subjek, dan sebagai hasilnya, tes T akan memperoleh profil diri dengan 1 atau 2 arah minat. Nah, cara penggunaan. Yang pertama itu persiapan, di mana mempersiapkan lembaran soal dan jawaban, dan mempersiapkan ruangan yang tenang dengan tempat duduk yang sesuai dengan jumlah testi. Nah, yang kedua itu pelaksanaan. Nah, yang pertama itu mengatur tempat duduk testi, yang kedua menjelaskan tujuan dan manfaat diadakannya testi, yang ketiga membagi lembar jawaban, kemudian testi disuruh mengisi identitas sebagaimana yang tercantum dalam lembar jawaban. Nah, yang keempat membagi lembar soal dengan mengatakan tidak boleh membuka tes ini sebelum diperintahkan, dan yang kelima menjelaskan cara mengerjakan tes. Nah, seperti contoh instruksi pengerjaan tesnya SDS, yakni di bawah ini ada 12 pernyataan. Tugas Anda adalah membaca kalimat tersebut, apakah kalimat itu sesuai dengan diri Anda atau tidak. Jika sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist atau ya, dan jika tidak sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Pada tes ini tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting adalah sesuai dengan diri Anda. Nah, yang keenam itu mengawasi testi yang sedang mengerjakan tes. Nah, yang ke-8 mengingatkan batas waktu yang tersisa. Misalnya tinggal sisa 5 menit. Bagi testi yang sudah selesai, periksa kembali jawaban sebelumnya, diserahkan kepada tester. Nah, selanjutnya memerintahkan testi berhenti setelah sampai batas waktu yang ditentukan, 30-45 menit. Selanjutnya mengumpulkan lembar soal dan jawaban. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada testi atas kesungguhannya dalam mengerjakan tes yang diberikan. Nah, selanjutnya mempersilahkan testi meninggalkan ruangan tes tersebut. Tes yang kedua yakni SSCT,
atau biasa disebut dengan success sentence. Completion test adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Nah, tes ini dibuat oleh Joseph M. Sachs, Sidney Levy, dan beberapa psikolog lainnya dari New York. Nah, Veterans Administration Mental Hygiene Service, tes ini berbentuk kalimat-kalimat tidak sempurna. Nah, yang harus dilengkapi oleh tester sehingga menjadi kalimat yang utuh atau teknik proyektif. Nah, completion test. Nah, kalimat-kalimat tidak sempurna atau incomplete sentence dapat merangsang seseorang untuk memproyeksikan keadaan atau isi psikisnya sesuai dengan rangsangan yang terdapat atau yang berkaitan dengan isi kalimat tersebut. Nah, atau biasa disebut dengan Aufforderungskarakter. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk orang dewasa dan bertujuan untuk mengetahui individu, adjustment, dan struktur kepribadian. Nah, isi kalimat-kalimat tersebut berkaitan dengan area-area masalah kepribadian yang meliputi sikap individu terhadap 4 area individual adjustment. Penyesuaian dalam bidang yang pertama ada bidang keluarga. Nah, serangkaian sikap terhadap ibu, ayah, dan unit keluarga lainnya. Nah, yang kedua itu seks, di mana sikap terhadap wanita dan hubungan antar lawan jenis atau heteroseksual. Nah, yang ketiga itu hubungan antara manusia. Nah, contohnya itu seperti sikap terhadap teman dan kenalan, atasan atau bawahan, dan sejawat di sekolah, kantor, atau di tempat kuliah. Nah, yang keempat itu konsep diri, seperti ketakutan, perasaan bersalah, sikap seseorang terhadap kemampuannya, terhadap masa lalu, masa depan, serta cita-cita atau tujuan hidupnya. Cara penggunaan tes SSCT ini, yang pertama itu petunjuk penggunaannya. Tes ini diberikan untuk anak yang berusia 12 tahun ke atas. Nah, dilaksanakan secara tertulis atau item-itemnya itu melengkapi kalimat yang belum lengkap. Nah, yang ketiga dapat digunakan secara individual atau kelompok, bisa dilaksanakan secara kelompok. Perlu dijaga agar anak yang satu dengan yang lainnya tidak saling kerjasama. Nah, yang keempat itu waktu yang digunakan secara kasat tidak dibatasi, tetapi perlu dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan maksud agar betul-betul testi menuliskan apa yang pertama-tama muncul dalam pikirannya sebagai gambaran sikapnya yang asli. Nah, yang kelima itu hasil dinilai dengan melaksanakan rating sheet yang telah disediakan. Terus langkah-langkah pengerjaan tes tersebut. Nah, persiapannya itu mempersiapkan buku atau lembaran tes. Nah, yang kedua itu mempersiapkan ruangan yang tenang dan tempat duduk yang sesuai dengan jumlah peserta tes. Nah, pelaksanaannya itu seperti menjelaskan tujuan dan manfaat diadakannya tes SSCT. Nah, yang kedua itu membagikan lembaran tes kepada peserta tes. Nah, yang ketiga menjelaskan petunjuk cara mengerjakan tes. Yang keempat mempersilahkan anak mengerjakan tes. Dan yang kelima mengawasi anak yang sementara mengerjakan tes. Dan selanjutnya itu mengumpulkan hasil tes anak yang sudah selesai. Selanjutnya menghitung kembali lembaran tes yang telah terkumpul apakah sesuai dengan jumlah peserta yang hadir. Nah, selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada siswa atas kesungguhannya dalam mengerjakan tes yang telah diberikan. Nah, mempersilahkan anak meninggalkan ruangan tes tersebut.